Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas cara lain gitu ya untuk membuat suatu form, yaitu maksudnya bukan cara lain ya, tapi maksudnya metode si flow datanya gitu ya, itu menggunakan uncontrolled component. Jadi yang sebelumnya sih kita menggunakan sebagai control komponen, yang dimana si control komponen itu kita membuat uh, handler gitu ya untuk on change-nya, untuk mengubah ketika bagaimana nih si komponen ini dia bakal mengubah si apa namanya value-nya. Nah, kalau untuk uncontrolled komponen itu artinya biarlah si DOM yang mengolahnya gitu ya. Biarkanlah si DOM yang mengolahnya. Nah, jadi kalau untuk uncontrolled komponen, kita tidak perlu lagi yang namanya on change gitu ya. Kita nggak perlu lagi namanya on change ya. Dan kita juga nggak perlu namanya on checks juga dan on pick juga. Nah, mungkin biar lebih sederhana dan terlalu panjang, saya akan hanya membahas beberapa saja ya. Mungkin si select kita tidak bahas, dan number juga mungkin terlalu sederhana juga nggak bahas. Mungkin text, checkbox, sama file deh. Itu udah cukup lah ya. Oke. Nah, misal jadi ini juga on change kita nggak perlu, on change ini juga kita nggak perlu, ini pun sama, ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu gitu ya. Value pun kita nggak perlu karena kan uncontrol, kita nggak perlu mengkontrol komponen ini gitu ya. Ini pun sama gitu. Oke, jadi kita hanya perlu ini, dan satu lagi ada namanya ref ya. Ref itu buat apa? Ref itu nanti untuk mengetahui itu yang dimaksud elemen yang mana, gitu ya. Itu yang dimaksud elemen yang mana. Yang lo maksud tuh elemen yang mana. Gitu. Jadi checkbox, tanggungan, pekerjaan, semua step ini kita nggak perlu lagi nih. Itu ya. Kita nggak perlu lagi nih. Nama, pekerjaan, alamat, apakah. Oke, ya. Oke, kita aja. Dan selanjutnya, kita mendefine namanya ref. Ref itu apa sih? Ref itu intinya ya referensi gitu ya. Elemen ini kita labelkan ref gitu ya, apa referensinya. Misalkan ini adalah file name, input name. Referensi adalah input name. Nah, untuk kita memanggil elemen ini gitu ya, ya intinya sih kayak secara imperatif gitu ya, secara kita imperatif kita get element by ID, terus kita ambil value-nya gitu ya. Intinya sih mirip kayak gitu, tapi di React itu kita bisa memanfaatkan namanya ref untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, misalkan input name sama dengan react useref create ref ya. create kenapa ini create ref. Oke, terus kita juga butuh apa gitu pekerjaannya, input dan sama dengan react create ref, terus cek alamat. Oke, input alamat,
ya. This input apalagi? This checkbox gitu ya. This input checks gitu ya. Input checks aja deh. Ya, script ref seperti ini. Terus file. Yes. Input file sama dengan create ref. Oke, terus kita masukkan ref-nya. Nah, ini ref. Ini ada properti ref. Ini yang terkait adalah input name ref this input pekerjaan ref this input alamat input cek dan terakhir ref this input file. Oke, jadi ini this input nama dot current dot value ini pun kurang lebih sama gitu ya, tapi ini jadi input alamat input pekerjaan ya, input pekerjaan this input alamat ya dot current dot value. Misal ini saya konsol saja, console.log gitu ya. Ini saya spasi ini gitu. Kerjaan rumahku di ya ya misalkan boolean saja deh. Cek gitu ya. Current.check this input input file the current dot files dot name seperti ini. Nah ya, coba ya kita coba lihat ya. Kita lihat apakah benar gitu ya semua ini. Jun Semanan, pekerjaan memimpi, ini Jakarta, ya mau, dan ini misalkan ini kita submit. Oke, ini kita submit. Yap, namaku adalah Jun Semanan, pekerjaanku adalah sebagai pemimpi, rumahku di Jakarta. Apakah Anda mau true? Dan saya dapat nih nama dari filenya. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih ya uncontrolled komponen sangat simple. Kita nggak perlu mendefine handling gitu ya untuk masing-masing si change-nya gitu ya, on change-nya. Tapi karena kita yang bekerja adalah si DOM-nya gitu ya. Let's DOM do the job gitu ya. Jadi kita membiarkannya si DOM aja deh yang kerja gitu. Menghandling change-nya gitu ya. Kalau misalkan kita ganti file, rectangle, submit. Nah, rubahkan ya, rectangle. Kalau misalkan Jakarta Selatan, submit. Nah, berubahkan aja di Jakarta Selatan. Ya, ini seperti itu ya. Kalau misalkan kita akan cek submit jadi false.
Oke, teman-teman, intinya seperti itu. Itu adalah uncontrolled component. Jadi, itu adalah alternatif lain gitu ya untuk me, apa namanya, membuat flow data di dalam form gitu ya. Lebih simple, lebih apik gitu ya, lebih clean coding teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ini sangat bermanfaat gitu ya, jangan lupa likes dan juga subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Sama jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Goodbye semua.